Yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Bu Ambar dan Bu Tata, dalam mata pelajaran seni budaya, masih di materi yang sama, yaitu bernyanyi secara unisono. Nah, sekarang kita pelajari tentang teknik bernyanyi unisono. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu unisono, sekarang kita pelajari tentang teknik bernyanyi unisono. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasikan organ penggerak, penggetar, dan alat ucap atau artikulator pada teknik vokal. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yang pertama adalah organ penggerak, kemudian organ penggetar, dan alat ucap atau artikulator. Kita pelajari sama-sama yang pertama. Apa itu organ penggerak? Organ penggerak adalah organ yang menggerakkan serta mendorong udara hingga mampu menggerakkan pita suara dan menghasilkan suara. Jadi organ ini berfungsi untuk mendorong udara di dalam tubuh kita. Nah, organ penggerak terdiri dari paru-paru, kemudian laring, faring, dan diafragma. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup udara. Jadi, ketika kita menarik napas, maka paru-paru akan menghirup udara. Kemudian, dalam aktivitas pernafasan ini, hembusan udara yang dihirup tadi akan dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara, sehingga dapat menghasilkan suara ketika bernyanyi. Sekarang kita lihat ketika udara masuk, paru-paru akan mengembang. Nah, ini akan menggerakkan otot-otot, kemudian dia akan menggerakkan pita suara. Demikian juga ketika udara keluar. Nah, yang berikutnya adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan. Nah, organ ini adalah tempat pita suara berada. Nah, sekarang fungsinya laring itu apa? Memberi jalan pada udara yang masuk ke paru-paru, baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, sehingga bisa mengeluarkan suara. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar laring. Kemudian ini bagian tampak depannya untuk pita suara. Nah, ini bagian atas pita suara ketika pita suara ini dilihat dari atas. Oleh karena itu, laring sangat penting fungsinya untuk melindungi pita suara. Karena pita suara ada di dalam laring. Kita lanjutkan kepada faring. Nah, faring merupakan batang tenggorokan yang menghubungkan laring dengan rongga mulut dan rongga hidung. Nah, organ ini sangat rentan dengan gangguan udara. Di ujung atas dari faring terdapat organ tubuh yang disebut sebagai anak teka atau tonsil. Nah, tonsil ini sering disebut sebagai amandel kalau kalian bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, jadi ketika faring ini mengalami gangguan, seperti kalau kalian lagi flu atau sedang batuk, maka ini akan sangat mengganggu. Kita lihat, ini adalah faring. Nah, fungsinya adalah respirasi atau pernafasan, kemudian menelan, resonansi atau mengeluarkan suara, dan artikulasi. Nah, disinilah letak faring. Nah, di tempat itulah manusia menghasilkan nada-nada tinggi. Jadi faring di sini bisa menghasilkan nada-nada tinggi.
Berikutnya adalah diafragma. Nah, diafragma minggu lalu kita sudah pelajari merupakan bagian organ yang elastis. Nah, diafragma atau sekat rongga dada adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, diafragma ini sangat elastis. Fungsinya mengatur kerja paru-paru secara otomatis. Pada teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Maksudnya di sini adalah jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru akan lebih banyak karena dibutuhkan ketika bernyanyi, sehingga ketika bernyanyi kita tidak kehabisan nafas. Nah, ini adalah diafragma. Dia terletak di antara rongga dada, ini bagian dada, dan ini adalah bagian perut. Di sini adalah diafragma. Sama gambarnya seperti ini diafragma. Jadi disinilah diafragma. Dia sangat elastis. Dia akan mendorong ke atas, kemudian ketika udara masuk, dia akan turun, sehingga jumlah udara yang ada di paru-paru sini akan menjadi lebih banyak. Dan ketika bernyanyi, teknik ini sangat baik karena sudah memiliki cadangan udara atau persiapan udara untuk bernafas ketika paru-paru, ketika sedang bernyanyi. Selanjutnya adalah organ penggetar. Apa itu organ penggetar? Organ penggetar adalah organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara, yaitu pita suara. Nah, pita suara ini bentuknya seperti jaringan tenunan otot yang sangat tipis dan elastis, warnanya kekuningan. Nah, jika disentuh udara, maka jaringan-jaringan ini atau otot-otot ini akan bergerak. Nah, ketika dihembuskan dari udara dari paru-paru, pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jadi otot-otot pita suara inilah yang bergerak dan bergetar, sehingga menimbulkan atau menghasilkan suara. Nah, ini adalah pita suara, bentuk pita suara kita. Jadi pita suara ketika dia terbuka lebar, kemudian ini pita suara ketika tertutup rapat, dan ini letak dari pita suara, yaitu di laring, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ternyata pita suara memiliki beberapa macam fungsi. Yang pertama adalah menghasilkan suara. Ini sudah sangat jelas karena namanya pita suara, maka dia akan menghasilkan suara. Nah, prosesnya adalah ini akan terjadi ketika suara itu keluar pada saat udara yang ada di sekitar paru-paru keluar atau masuk dan menggetarkan ligamen yang ada di pita suara atau otot-otot yang ada di pita suara. Yang kedua, mencegah kemungkinan tersedak. Jadi ternyata pita suara ini juga mencegah kita tersedak. Kenapa? Ketika kita makan, maka pita suara ini akan terlipat. Kemudian disebut sebagai imobilitas atau lipatan vokal. Makanya ketika kita makan, kita dilarang untuk berbicara. Nah, kenapa? Karena ada makanan di sekitarnya, sehingga ketika kita berbicara, pita suara juga bekerja, maka akan terjadi makanan akan salah masuk saluran. Jadi ini akan menutup saluran trakea. Yang ketiga adalah mengatur aliran udara. Nah, ketika dia mengatur aliran udara, ini berhubungan dengan penyesuaian jumlah udara yang masuk dan keluar ke dalam atau dari dalam paru-paru. Hal ini berdampak pada kemampuan seseorang untuk berbicara dengan normal. Jadi ketika udara keluar dan masuk, ini akan menggetarkan pita suara, dan ini secara otomatis akan mengatur aliran udara yang ada di sekitar pita suara tersebut, sehingga bisa
menggetarkan pita suara dan menghasilkan bunyi atau menghasilkan suara. Nah, ternyata posisi pita suara itu juga berbeda-beda. Dengan posisi yang berbeda-beda ini, maka hasil suara yang dihasilkannya pun juga berbeda-beda. Jadi posisi pita suara ini yang pertama ada yang terbuka lebar, kemudian ada yang tertutup rapat, lalu ada bagian atas yang terbuka sedikit, dan bagian bawah yang terbuka sedikit. Sekarang kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini adalah pita suara ketika terbuka lebar. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, ini adalah bagian yang gelap ini adalah bagian pita suara yang terbuka. Jadi pita suara itu kan tadi bentuknya jaringan-jaringan. Nah, jadi ini adalah jaringan-jaringan otot tadi. Nah, ini terbuka. Bagian yang gelap ini adalah bagian pita suara yang terbuka. Nah, ketika terbuka, udara akan keluar dari paru-paru tanpa hambatan. Jadi, suara yang dihasilkan adalah H. Nah, itu adalah suara yang dihasilkan ketika pita suara terbuka lebar seperti ini. Bagaimana dengan pita suara yang tertutup rapat? Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini kalian lihat jaringan-jaringan di sini tertutup rapat, sehingga tidak ada celah untuk udara dari paru-paru yang keluar. Maka udara ini akan terhambat. Nah, ketika udara ini akan terhambat, suara yang dihasilkan seperti hamzah. Hambatan disebut sebagai hambatan glotal, yaitu suaranya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah ketika pita suara tertutup rapat. Nah, sekarang kita lihat bagian pita suara yang atas terbuka sedikit. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, kalian bisa lihat yang ada tanda panah di sini. Ini adalah bagian pita suara yang terbuka sedikit. Nah, ketika pita suara terbuka sedikit ini, udara dari paru-paru akan menggetarkan pita suara. Nah, disinilah akan menghasilkan suara bermacam-macam. Jadi ketika kita bicara seperti ini adalah kerja pita suara yang terbuka bagian atasnya sedikit. Sehingga suara yang dihasilkan bisa konsonan, bisa vokal, dan bisa beraneka ragam suara. Nah, bagaimana jika pita suara itu terbuka sedikit bagian bawahnya? Nah, ini adalah bagian pita suara yang paling bawah atau yang bagian bawah terbukanya sedikit. Kalian bisa lihat bagian yang hitam ini, bagian yang gelap. Nah, ini adalah bagian pita suara yang terbuka. Jadi hanya sedikit, kebalikan dari bagian yang atas tadi. Nah, sekarang yang bagian bawah. Nah, ketika udara yang berhembus dari paru-paru akan keluar tanpa kekuatan. Jadi, tidak ada hambatan, tetapi tidak keluar dengan kuat. Beda dengan ketika pita suara terbuka semua. Nah, ini tanpa hambatan dan udara yang didorong oleh paru-paru akan lebih kuat. Sedangkan untuk yang pita suara terbuka sedikit di bawah ini dorongannya tidak terlalu kuat. Nah, ketika ini suara yang dihasilkan adalah seperti berbisik atau bersenandung. Nah, kalau kalian bicara dengan teman kalian bisik-bisik, itu kerja pita suara hanya bagian bawah yang terbuka sedikit. Atau kalian sedang bersenandung, misalnya sambil belajar, kemudian bernyanyi dengan suara yang tidak terlalu jelas. Nah, ini berarti pita suara kalian bekerja hanya pada bagian bawah dan itu hanya terbuka sedikit. Nah, itu adalah posisi pita suara yang bisa menghasilkan suara berbeda-beda. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang alat ucap atau artikulator ini adalah bagian yang keempat pada bagian yang ketiga pada teknik vokal setelah alat organ penggerak, organ penggetar, dan alat ucap atau artikulator. Sebenarnya alat ucap ini ada dua, yaitu artikulator dan artikulasi. Sekarang kita lihat apa sih bedanya antara alat ucap artikulator dan artikulasi.
Nah, ternyata artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeser untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Jadi maksudnya di sini adalah bagian alat ucap yang bisa bergerak bebas, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, keluar, masuk. Nah, bagian ini adalah lidah. Jadi alat ucap artikulator itu adalah lidah. Nah, bagaimana dengan artikulasi? Nah, artikulasi adalah alat ucap yang menjadi tumpuan atau disebut sebagai titik sentuh artikulasi. Nah, jadi bagian-bagian yang disentuh oleh artikulator tadi. Nah, jadi bagian-bagian itu adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit. Nah, ada langit-langit lunak, ada langit-langit keras. Kemudian anak tekak atau pangkal tenggorokan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang jika disentuh oleh artikulator atau lidah, dia akan bisa menghasilkan suara. Kalian boleh praktekkan bagaimana ketika lidah tidak ketemu dengan bibir atau tidak ada bibir. Apakah lidah bisa bicara? Kalau misalkan tidak ada gigi, tidak ada gusi, tidak ada langit-langit keras. Sekarang kalau nggak ada gusi seperti nenek-nenek saja, ketika bicara tanpa ada gigi dan hanya tinggal gusi saja, maaf, dia akan bersuara atau berbicara kurang jelas. Nah, maka itu artikulasi disebut sebagai tumpuan atau titik sentuh. Nah, ketika titik sentuh ini disentuh oleh artikulator atau oleh lidah, maka dia akan menghasilkan suara. Nah, ini adalah bagian-bagian artikulasi. Oh, ternyata masih ada satu lagi, yaitu resonator. Apa itu resonator sebenarnya ya? Oh, resonator itu adalah organ seperti rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Nah, resonator itu sendiri apa? Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Jadi ternyata suara itu bisa berasal dari rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Coba sekalian kalian praktekkan dari rongga mulut. Jika kalian merapatkan bibir kalian atau membuka mulut kalian sedikit, akan keluar suara seperti kita kalau berbicara. Demikian juga dengan rongga dada. Kalian pegang dada kalian, di sana ada getaran. Nah, jadi suaranya juga berasal dari dalam. Kemudian dari rongga hidung, sekarang kalian pencet hidung kalian, maka ketika kalian menekan hidung kalian, suaranya seperti ini. Nah, jadi semua berfungsi secara bersamaan. Makanya rongga-rongga di dalam bagian kepala kita dan bagian dada ini termasuk rongga resonator atau rongga yang berfungsi memantulkan getaran suara, di mana getaran suara tersebut dihasilkan oleh pita suara. Nah, sekarang silakan kalian cek Google Class kalian untuk mengerjakan latihan tentang materi seni musik kali ini ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke guru pengajar kelas masing-masing. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.